warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita kembali di pembelajaran ekonomi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ya sebaiknya kita berdoa dulu untuk memperlancar kegiatan kita hari ini. Ya silakan berdoa dulu sebelum belajar. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kemudian dilanjutkan dengan literasi ya. Program literasi hari ini literasi apa? Baca Quran atau karya sastra? Baca Quran ya. Saya minta satu orang dulu membacakan surah yang terserah kalian surah apa yang kalian suka. Dimulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Cukup ya 3 orang. Ya berikan aplaus 3 orang yang sudah. Saya minta kalian menuliskan di kertas karena buku literasinya belum jadi. Jadi untuk sementara tetap menulis di kertas lembar dulu ya. Ya surah apa yang kalian baca tadi dan yang Anda simak ya dari 3 temannya. Kemudian yang Anda baca surah apa? Ditulis dari ayat berapa sampai ayat berapa. Setelah itu kumpul di depan. Ya sambil Anda menuliskan, saya absen ya. Sambil disimak, didengarkan namanya. Absen dulu. Ahmad Fadlan, Alpais Asda Maheswara, Andi Rizky Faratunisa, Vika Amanda, Zevana Alviola Putri. Oke. Sudah diisi lembaran literasinya? Ya silakan kumpul di depan. Kemudian di pembelajaran hari ini kita membahas tentang market ya atau pasar. Ya, namun sebelumnya sebelum kita melangkah ke pembelajaran berikutnya, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu sampai di mana sudah dibahas? Kelangkaan dan biaya peluang. Apalagi biaya peluang. Apalagi itu tadi materi yang kita sudah bahas, dan hari ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu pasar, market. Pasar. Ya, apa yang ingin dicapai di dalam pembelajaran hari ini? Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi pasar dalam perekonomian. Yaitu 1. Kemudian yang kedua, peserta didik melalui bermain peran mampu menganalisis mekanisme pembentukan harga pasar. Kemudian yang ketiga,
peserta didik mampu mensimulasikan kegiatan jual beli pasar di lingkungan sekitar. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita rencanakan untuk pembelajaran hari ini. Ya, baiklah, sebelum kita belajar, biar Anda sedikit lebih fresh ya. Di sini saya minta nanti ada barcode, nanti Anda scan, kemudian Anda mengisi sebagai refleksi awal di pembelajaran. Ya, Anda saya minta pakai HP ya. Ya, nanti pakai HP ya. Apa yang kalian amati di pusat perbelanjaan? Nomor 1, tempat perbelanjaan apa yang pernah kalian kunjungi? Pasar malam, pedagang, pembeli, mengamati harga, kualitas barang, supermarket, kemudian ada pasar tradisional, ada menjawab penjual dan pembeli, ada menjawab kualitas barang, kemudian ya berikan aplaus yang sudah berkomentar hari ini. Ya, sebelum lanjut, saya minta kalian berdiri dulu sebentar, sejenak. Saya menyebutkan perkalian. Kalau misalnya saya menyebutkan 1 kali 2 berarti hasilnya 2, Anda tepuk tangan 2 kali. Ya, jadi Anda ingat berapa kira-kira hasilnya, gitu ya. Dimulai, saya mulai 2 kali 2. Berapa? 3 kali 2. Berapa? 4 kali 2. 4 kali 3. Berapa kalau 4 kali 3? 12. 5 kali 3. Berapa? 12. Oke, silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan itu mengenai pasar. Ya, saya pertegas kembali tujuan pembelajaran dengan melalui diskusi kelompok. Ya, berarti hari ini kembali kita cooperative planning dengan diskusi kelompok. Ya, sebelumnya mungkin Ibu bahas dulu seperti apa sih pasar itu sekilas. Yang setelah itu baru kita ada pembagian kelompok. Pasar. Ya, di situ ada kegiatan apa? Berarti pasar itu tempatnya jual beli. Berarti pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan apa? Transaksi jual beli. Apa yang diperjualbelikan? Barang atau jasa. Kalau jasa berarti tidak tampak barangnya, ya, tapi di bidang jasa. Kemudian di sini adalah gambar dari pasar pagi Samarinda. Iya, mungkin yang kalian, tapi sekarang sudah dibangun ya, ya sudah berubah. Ya, ini. Ya, sebelumnya pasar pagi Samarinda seperti ini. Sekarang sudah keren, cantik sekali ya saat ini ya. Sekarang sangat cantik ya pasar pagi Samarinda. Ya, ini ya, ini gambar yang lama Ibu ambil. Pasar pagi Samarinda, di situ ada, di bawahnya ada apa? Ada transaksi jual beli di sana ya. Ya, di situ. Ya, kenapa Ibu mengambil foto pasar pagi Samarinda? Karena kalau di luar Kaltim kan susah Anda menjangkau. Tapi kalau pasar pagi Samarinda, saya yakin kalian pernah berbelanja di sana, ya kan? Jadi tidak Anda membayangkan, tetapi memang pernah Anda ke sana bertransaksi. Apakah beli baju, beli sepatu, sandal dan seterusnya. Ya, kalau begitu gimana sih syarat terjadinya pasar? Harus ada apa dengan pasar itu? Ya, di sini ada penjual dan pembeli. Jadi syarat-syarat pasar yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, ada barang dan atau jasa yang diperjualbelikan. Berarti ada barangnya. Ada kesepakatan harga.
Kalau kesepakatan harga yang mana disebut kesepakatan harga? Tawar-menawar, setelah tawar-menawar, harga yang kalian bayarkan. Iya. Ada kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harga ini kalau digambarkan di dalam permintaan dan penawaran itu terjadi pada titik. Ya, ada harga pasar. Ya, kapan terjadi kesepakatan harga? Ya, di sini. Titik, ya ada titik perpotongan. Titik perpotongan antara jumlah permintaan dan penawaran, ya di situ. Kalau permintaan itu terkait dengan konsumen, penawaran terkait dengan produsen atau supply. Ya, jika seandainya kalian pergi ke pasar, misalnya harga baju 100.000, kemudian terjadi tawar-menawar, yang kalian bayarkan Anda sepakati 50.000, itulah yang disebut dengan ada kesepakatan harga. Berarti titik equilibriumnya berada di harga Rp50.000. Ya, ya seperti itu. Kemudian ada alat pembayaran. Apa itu alat pembayaran? Coba, ada yang bawa uang? Ya boleh. Dan alat pembayaran sekarang online, boleh melalui GoPay, QRIS, apalagi Dana, apalagi transfer, melalui banking dan seterusnya, ya boleh ya. Ya kalau sekarang itu yang sekarang ya, rata-rata belanja seperti itu. Ya tapi ada juga sih yang tunai. Kalau yang tunai berarti pakai uang secara langsung, uang cash. Ya kemudian apa fungsi pasar? Apa fungsi pasar? Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, kenapa dikatakan fungsi barang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen? Karena sebenarnya produk yang dihasilkan itu dari pihak penjual itu diambil dari produsen, kemudian dibawa ke pasar, kemudian terjadi transaksi sampai ke tangan pembeli. Ya. Kemudian yang kedua, memudahkan akses konsumen terhadap barang dan jasa. Jelas, ya kenapa? Karena di pasar itulah barang ini diperjualbelikan. Jadi ada tampak barangnya di sana. Ya. Tapi sebenarnya pasar di sini bukan hanya pasar yang secara langsung, ada juga pasar yang tidak langsung. Ada yang sering belanja online? Bisa melalui TikTok, Shopee, apalagi? Ya, Tokopedia, apalagi? Facebook juga bisa. Ya di Facebook juga bisa, di IG juga bisa ya. Ya di IG juga bisa sekarang ya. Ya itu canggihnya sekarang. Jadi boleh kita belanja tidak bertemu langsung dengan pihak penjual. Ya dalam waktu berapa hari barang Anda sudah nyampe di rumah? Iya. Kemudian yang kedua, pembentukan harga. Ya fungsi yang kedua. Kenapa dikatakan pembentukan harga? Harga terbentuk karena adanya interaksi permintaan dan penawaran. Yang tadi saya gambarkan seperti ini, kurva. Ada kurva permintaannya, ada penawarannya, kemudian ada titik equilibriumnya. Ya dikatakan, kenapa pasar itu fungsinya pembentukan harga? Karena disitulah bertemu pihak penjual dan pembeli di dalam memberikan transaksi, dalam kegiatan transaksi jual beli. Apa ya? Kemudian mekanisme harga sebagai alat alokasi sumber daya. Ya, kenapa dikatakan sebagai alokasi sumber daya? Karena dari barang yang diperjualbelikan di sana itu kan berasal dari faktor-faktor sumber-sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ya fungsi promosi. Ya fungsi promosi. Apa itu promosi? Memperkenalkan. Ya tempat memperkenalkan produk, barang atau jasa. Ya karena di pasar itulah kenapa dikatakan media promosi, tempat promosi, karena barangnya kelihatan di sana. Jadi pasar.
Baik itu pasar online maupun pasar secara langsung. Itu barangnya diperlihatkan di sana, promosi. Kenapa? Kemudian ada media komunikasi. Ya, karena di situ terjadi interaktif antara penjual dan pembeli, terjadi tawar-menawar. Berarti ada interaksi di sana. Fungsi berikutnya yang keempat. Siapa tadi yang sudah membaca yang keempat? Fungsi penyerapan tenaga kerja. Ya, kenapa fungsi penyerapan tenaga kerja? Karena penjual di sana kan kalau banyak jualan dia pasti memanggil orang untuk membantu menjual. Ya, makanya dikatakan di situ membuka lapangan pekerjaan. Bagi kemudian menggerakkan aktivitas ekonomi. Kenapa dikatakan menggerakkan aktivitas ekonomi? Karena melibatkan uang. Uang-uangnya diputar gitu. uang modal ya, modal yang menggerakkan Jadi sama-sama untung. Kalau kita menyimak dari jawaban temannya, jawaban itu semuanya benar ya. Ya namanya pendapat benar semua. Ya kenapa dikatakan menggerakkan aktivitas perekonomian? Aktivitas ekonomi tadi ada menjawab dari segi produksi, distribusi dan konsumsi. Kemudian ada di sana juga jawaban di belakangnya dan jawaban yang berbeda. Ya saya yakin intinya di sini kegiatan menggerakkan aktivitas ekonomi karena roda perekonomian menjadi lancar karena ada transaksi jual beli. Karena kalau tidak ada pasar berarti tidak ada tempat memperjualbelikan sehingga proses produksi tidak bisa berjalan. Gimana kalau proses produksi tidak bisa berjalan? Perekonomian menjadi mandek. Jenis-jenis pasar ada pasar nyata atau pasar konkret. Iya, artinya kalau pasar konkret itu pasarnya secara langsung, ya, secara langsung. Kemudian yang kedua, pasar abstrak. Kalau abstrak berarti tidak bisa dilihat dengan nyata ya. Online ya. Online bisa masuk, pasar modal masuk. Kalau online itu pasar tidak langsung ya, tidak ketemu penjual dan pembeli. Oke, selesai. Thank you. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita langsung membentuk kelompok. Di sini jumlahnya ada berapa? 36. Ya, kita buat 4 kelompok ya. Sekarang setelah kalian duduk dengan posisi kelompok, saya minta Anda menentukan nama kelompok masing-masing. Jadi semua nanti didengarkan apa instruksinya. Kalau saya bilang ini berarti Anda tepuk tangan. Kemudian bom tepuk meja, pen berarti Anda taruh pulpen satu, Anda berebut ngambil ya di tengah meja ya. Satu ya. Atau tempat air nggak apa-apa ya. Ya, ya saya mulai. Bom, pen. Ya saya ulang. Yang satu aja pulpen, Ya di tengah, satu pulpen di tengah. Oke? Diulang. Klik. Bom. Pen. Oke, 1, 2, 3. Klik. Bom. Pen. Oke, sudah ya. Silakan duduk kembali. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan dengan membuat nama kelompok. Halo. Silakan dikumpul lembarannya. Nama kelompok dan nama anggotanya. Bisa disimak dengan baik? Bisa. Silakan menyimak apa instruksinya. Ya tadi sudah dibahas terkait dengan pasar. Karena seperti tadi diskusi kelompok, kemudian ada role play atau bermain peran. Ya saya minta kalian setiap kelompok itu nanti bermain peran tentang pasar. Yang mengenai pasarnya
Ya terserah. Kalian apakah berperang memerankan pasar Rudina boleh, memerankan yang pasar online boleh. Ya itu tergantung dari kelompok masing-masing. Nanti sebelum kalian bermain peran, ya perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya di dalam pembahasan materi pasar itu ada keterkaitannya dengan mapel apa? Geografi dan sosiologi. Ya nanti ada kaitannya apa sih kaitannya pasar nanti di dalam hal apa yang kalian praktekkan nanti dengan mapel sosiologi. Saya persilakan untuk salah satu rekan ibu yaitu Ibu Neila Fitriasanti membahas sekilas kaitannya mapel sosiologi dengan materi pasar. Ketika kalian sedang di pasar, kalian ingin jual beli, itu adalah salah satu bentuk dari interaksi. Kemudian kalian memilih barang yang misalkan murah, itu adalah bentuk ekonomi ya kan. Tetapi ketika kalian sudah di pasar, bagaimana interaksi kalian dengan penjual? Kalian pembeli lalu introvert, bingung nih, diem aja. Nah ini tidak terjadi interaksi, ya kan? Sosiologinya nggak main, ekonominya kan nggak main. Karena ketika kita di pasar, kita bertemu dengan orang banyak. Salah satunya pembeli atau penjual, maaf penjual. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan penjual? Ibu berapa harganya? Kalau kita diam aja introvert nih, diam aja malu gitu ya. Akhirnya tidak ada terjadi interaksi dan akhirnya tidak terjadilah penjual dan pembeli seperti itu. Hari ini Ibu sedikit menjelaskan materi keterkaitan pasar dalam ilmu geografi. Nah, seperti yang kalian ketahui, pasar itu adalah tempat yang sangat ramai, terus strategis. Tempatnya pasti berada di pusat kegiatan. Kan? Pernah lihat nggak pasar di daerah pegunungan? Pernah. Ramai nggak? Ramai pasar di gunung. Ramai mana pasar di gunung atau pasar yang berada di dataran rendah? Dataran rendah dong. Karena ketika wilayahnya berada di dataran rendah, otomatis aspek keterjangkauan mudah dijangkau dari segala macam wilayah. Jadi, yang paling pertama dalam ilmu geografi adalah aspek keterjangkauan. Mudah dicapai dari segala macam pihak atau segala macam wilayah. Itu ya yang pertama. Nah, pasar ini juga merupakan tempat berkumpulnya berbagai sumber daya alam. Baiklah kita melanjutkan ke sesi berikutnya, sesi bermain peran. Pada zaman dahulu kala, ada sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Mereka terlihat kelelahan dan ingin mencari tempat untuk singgah sementara. Apakah ini nyata? Pedagang sibuk menawarkan barang-barang yang mereka jual kepada para pengunjung pasar. Di keramaian pasar itu, ada seorang ibu rumah tangga mengeluarkan keluh kesahnya kepada penjual sayur, yaitu bernama Ibu Rini. Wah, Bu, harga daun bawang 20 perikat. Kemarin saya beli masih 5.000 loh. Bu, saya juga bingung. Harga dari makan kan tinggi. Kalau saya jualan sama saya yang rugi. Pada suatu hari di pasar Land of Dawn, pedagang pemilik toko mulai mengalami kekurangan barang dagangan. Pemilik toko Gosland pun menelpon pertanian Guntur untuk mengisi kembali perdagangan miliknya. Pedagang simpang menelpon pemilik pertanian Guntur, Rafael. Tit. Halo. Ya, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebuah kantin sekolah, seorang penjual menawarkan gorengannya. Ada bakwan, tahu isi, risol, sampai kue. Seorang promotor ikut membantu agar jualannya lebih ramai. Mari kita lihat bagaimana pasar kecil ini berjalan. Ayo dibeli. Mani, enak loh, masih anget nih. Coba tawarin teman Muna, nah. Bentar, Kak Bude. Dia ada di sana juga. Enak loh.
kalian, tadi kan saya minta kalian mengulangi. Nah, di sini saya minta kalian memberikan refleksi Anda. Saya mengapresiasi kalian sangat luar biasa.